Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran bioteknologi. Pada video kali ini saya akan membahas pemotongan dan penggabungan molekul DNA. Bagaimana caranya memotong dan menggabungkan molekul DNA? Ada dua enzim yang terlibat, yaitu restriksi endonuklease dan DNA ligase. Selain itu, pada video ini saya juga akan sedikit membahas tentang linker dan adaptor. Untuk membuat DNA rekombinan, maka diperlukan suatu tahapan untuk memotong fragmen atau gen yang kita inginkan dan juga pemotongan dari vektor cloning. Bagaimanakah kita melakukan pemotongan tersebut? Sebelum tahun 1970, belum ada metode yang diketahui untuk memotong molekul DNA. Namun, pada tahun 1970 ditemukan konsep restriksi dan modifikasi, yaitu suatu fenomena yang ada di sel host atau misalnya bakteri ya. Misalnya seperti ini, restriksi itu ketika ada DNA asing yang masuk ke sel bakteri, maka bakteri akan mengenali DNA asing tersebut, kemudian memotong DNA asing tersebut untuk mempertahankan dirinya. Proses ini disebut dengan restriksi. Nah, pemotongan tersebut sebelumnya disertai dengan adanya modifikasi dari DNA sel bakteri agar yang dipotong adalah DNA asing, bukan DNA bakteri itu sendiri. Proses restriksi dan modifikasi ini ternyata dilakukan oleh enzim endonuklease. Endonuklease terdapat 3 tipe, namun yang paling banyak digunakan pada genetic engineering itu adalah tipe 2. Sehingga yang akan kita bahas pada video ini adalah endonuklease tipe 2. Mengapa yang paling banyak dipakai endonuklease tipe 2? Yang pertama alasannya itu karena enzim ini mengenali urutan nukleotida yang spesifik, yaitu sekitar 4-8 basa nukleotida dan memotong molekul DNA pada urutan tersebut, bukan di tempat lainnya. Selain itu, hasil pemotongan dari molekul DNA itu dapat membentuk pasangan yang komplementer dengan molekul DNA lainnya. Jadi bisa kita katakan bahwa endonuklease tipe 2 ini memiliki recognition site dan cleavage site atau tempat pengenalan dan tempat pemotongan yang sama. Untuk enzim endonuklease tipe 2 ini, dia akan mengenali urutan basa nukleotida yang bersifat sebagai urutan palindrom. Apa itu urutan palindrom? Berikut ini saya contohkan ya, yang saya tandai ini. Urutan palindrom itu kalau dibaca dari arah 5 aksen ke 3 aksen, baik dari untai yang di atas ini maupun untai pasangannya yang di bawah itu sama. Contohnya ini ya, kalau kita baca pada untai yang pertama, dari arah 5 aksen, 3 aksen, G, A, T, C. Begitu juga kalau kita baca pada untai di bawahnya, dari arah 5 aksen ke 3 aksen, sama juga, G, A, T, C. Jadi, enzim endonuklease tipe 2 akan mengenali urutan palindrom ini 4-8 basa, kemudian dia akan memotong di arah sini juga, di area sini ya, yang memiliki urutan palindrom. Berikut ini adalah beberapa contoh dari enzim endonuklease tipe 2 yang sudah berhasil diisolasi. Kita ambil satu contohnya adalah EcoR1. Berikut ini adalah recognition site atau area pengenalan dari EcoR1. Kemudian, enzim ini akan memotong di bagian yang ditandai warna oranye ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Ada 2 ujung. Nah, kalau digabung, akan kembali seperti semula. Pola pemotongan dari enzim endonuklease tipe 2 ada 2 jenis. Yang pertama adalah staggered cut, atau disebut juga dengan ujung menggantung.
Jadi pola pemotongannya akan seperti ini. Kemudian yang kedua tipenya adalah blunt cut atau ujung tumpul. Yang di kanan ini adalah hasil pemotongannya. Kalau kita perhatikan ya, ujung 3 itu selalu akan punya OH, 3 aksen ya, selalu akan membawa gugus OH, sedangkan ujung 5 aksen selalu akan membawa gugus fosfat. Kalau kalian ingat, struktur dari basa nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula. Jadi yang dipotong oleh endonuklease tipe 2 ini adalah bukan basa nitrogennya, melainkan bagian gugus fosfat dan gulanya. Kemudian kita lanjut ke DNA ligase, yaitu enzim yang memiliki tugas untuk menggabungkan fragmen DNA dengan vektor yang memiliki ujung yang komplementer. Oke, di sini tahapannya ya. Untuk vektor nanti akan ada video khusus yang membahas tentang vektor di pertemuan berikutnya. Proses penggabungan ini disebut dengan ligation, di mana ini merupakan tahapan akhir dari pembentukan molekul DNA rekombinan. Bagaimana cara kerja dari DNA ligase ini? Jadi DNA ligase itu akan membentuk ikatan fosfodiester antara dua molekul DNA yang memiliki ujung komplementer, sehingga bisa dikatakan DNA ligase ini adalah lem biologis. Sedangkan restriksi endonuklease yang tadi itu sering juga disebut dengan gunting biologis. Kemudian, ada juga yang disebut dengan linker dan adaptor. Jadi, seiring dengan perkembangan bioteknologi, para peneliti menemukan yang disebut dengan linker dan adaptor. Apa itu? Linker, kalau kita lihat di sini ya, jadi linker itu bisa ditempelkan dengan fragmen DNA, ini yang akan kita bikin DNA rekombinannya ya, di mana linker DNA ini merupakan bagian atau urutan basa nukleotida yang akan dikenali oleh enzim restriksi. Contohnya di sini EcoR1. Jadi EcoR1 ini akan menggunting atau memotong urutan basa nukleotida yang ada pada linker. Kemudian adaptor ini ya, di urutan basa nukleotidanya, itu bisa ditempelkan pada fragmen DNA yang akan dibuat DNA rekombinan. Namun setelah ditempelkan adaptor, tidak perlu lagi dipotong dengan enzim restriksi, karena pada adaptor ini sudah memiliki ujung menggantung yang bisa langsung ditempelkan nanti dengan vektor. Mengapa perlu adaptor? Pada beberapa kasus ya, urutan dari enzim restriksi itu ada di dalam gen target. Sehingga kalau kita potong dengan enzim restriksi, justru yang terpotong adalah urutan pada gen yang kita inginkan. Sehingga dapat diatasi dengan penambahan adaptor dan langsung bisa ditempelkan ke dalam vektor dengan bantuan DNA ligase. Untuk memperdalam pemahaman, silahkan dibaca di buku Introduction to Plant Biotechnology, bab 15, halaman 213. Sekian video pembelajaran kali ini, terima kasih sudah menyimak.